Sebelum kita masuk pembahasan, aku mau pantun dulu nih. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah si Yuni. Terima kasih yang udah hadir di YouTube Dipa ini. Jadi, di sini kita akan membahas tentang toxic relationship. Kalian tahu gak sih toxic relationship itu apa? Jadi, toxic relationship merupakan suatu hubungan yang mencemari harga diri, kebahagiaan, pikiran, sampai cara memandang diri sendiri dan lingkungan sekitar kamu. Hal ini tentu gak baik buat diri kamu, karena pada dasarnya tujuan kamu dalam menjalin hubungan buat membantu kamu berkembang, dan bukannya malah bikin kamu makin terpuruk. Selanjutnya, kita akan bahas tanda-tanda kamu berada dalam toxic relationship. Pertama, merasa buruk setiap saat. Salah satu tanda hubungan toksik yang pertama adalah kamu selalu merasa gak nyaman setiap kali bersama pasangan kamu. Hal ini mungkin disebabkan karena perlakuan buruk orang tersebut bisa dalam bentuk verbal dan non-verbal. Dari situ, kamu mungkin jadi merasa bahwa diri kamu gak cukup berharga untuk dicintai, yang akhirnya bisa mengarah pada menurunnya kepercayaan diri kamu. Contohnya, kamu lagi jalan sama pasangan kamu. Nah, setiap kali jalan sama dia, entah kenapa, bawaannya rasa gak nyaman melulu. Hal tersebut mungkin disebabkan perlakuan yang tidak mengenakan dari diri dia ke diri kamu. Kedua, merasa tidak berani buat bilang tidak. Dalam menjalin hubungan, semua orang pasti butuh yang namanya koneksi, apresiasi, sampai kasih sayang. Nah, saat kamu mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari pasangan, mungkin kamu bakal sungkan buat menolak atau membantah perkataan dia yang menurut kamu gak sesuai dengan diri kamu. Akhirnya, kamu mungkin bakal memilih buat memendam perasaan kamu. Contohnya, pas kamu dan pasangan sedang ngobrol tentang politik, dan kebetulan kamu berdua punya preferensi politik yang berbeda. Saat pasangan kamu berpendapat tentang sesuatu yang mungkin berbeda sama pilihan kamu, mungkin kamu bakal cenderung memilih buat gak merespon atas pendapat dia. Ketiga, merasa privasi kamu terganggu. Privasi di sini bisa meliputi rahasia yang kamu punya sampai ngeluangin waktu buat teman dan diri kamu sendiri. Nah, kalau sampai pasangan kamu mengganggu privasi kamu, berarti dia tidak menghargai kebebasan diri kamu. Contohnya, saat kamu lagi sama teman-teman, pasangan kamu selalu saja nanyain kamu terus-terusan. Padahal kamu sendiri udah bilang ke dia kalau kamu mau kemana, sama siapa, pulang jam berapa. Tapi dia tetap aja rasanya tidak mau lepas dari kamu, seakan dia yang punya kendali atas kehidupan kamu. Keempat, merasa dibohongi. Siapa sih yang seneng dibohongin sama orang lain? Apalagi sama pasangannya sendiri. Padahal kamu udah susah payah ngebangun rasa percaya antara kamu sama dia. Dianya malah mensia-siakan kepercayaan yang kamu udah kasih ke dia dengan membohongi atau selingkuhin kamu. Dan sekalinya orang merasa dibohongi atau diselingkuhi, susah buat mereka buat kembali percaya sama pasangannya. Bisa sih buat kembali menemukan rasa percaya tersebut, tapi bakal butuh waktu yang lama, bukan? Padahal salah satu kunci langgengnya hubungan adalah rasa saling percaya dan terbuka sama pasangannya masing-masing, walaupun tetap aja ada batasannya. Contohnya, saat kamu bertanya sama pasangan kamu, tadi habis pergi sama siapa? Dan jawaban dia, habis pergi sama si A. Padahal setelah kamu cari tahu lebih lanjut, dia pergi sama si X. Selanjutnya, kita akan bahas cara keluar dari toxic relationship. Pertama, evaluasi hubungan kamu dan dia sejauh ini. Kamu butuh coba melihat waktu ke belakang dengan seksama. Kenapa? Karena hal ini menjadi langkah awal kamu buat tentuin gimana nasib kamu dan dia ke depannya. Kamu bisa coba buat list positif dan negatif jika kamu hidup tanpa dia, dan tanyakan ke diri kamu sendiri beberapa hal seperti:
Apakah saat kamu lagi sama dia bawaannya malah jadi kesal, kecewa, dan frustasi? Kedua, apakah kamu masih mau menghabiskan waktu sama dia ke depannya dengan sifatnya yang begitu? Ketiga, atau jangan-jangan selama ini kamu cuma nggak tega aja buat tinggalin dia? Dan terakhir, apakah hubungan ini akan membuat kamu dan dia berkembang ke arah yang lebih baik? Kedua, tanyakan ke diri kamu, apa ya yang sebenarnya aku rasain sekarang? Setelah kamu berhasil menjawab pertanyaan sebelumnya, sekarang saatnya tanyakan, apa yang sebenarnya badan kamu rasain sekarang? Di tahap ini, kamu perlu jujur dengan diri kamu sendiri, biar paham apa yang sebenarnya kamu rasain saat ini. Ketiga, isi waktu kamu dengan kegiatan yang bermanfaat. Kamu bisa coba mengisi kekosongan hati kamu setelah kamu ninggalin dia yang toksik itu, lewat mencoba kegiatan yang bermanfaat. Lakukanlah kegiatan yang bisa membuat kamu merasa lebih baik tanpa harus bergantung sama orang lain. Kegiatan tersebut bisa berupa yoga, meditasi, olahraga, dan juga seni, yang harapannya bisa menyalurkan kekosongan hati serta pikiran negatif kamu. Keempat, cari lingkungan yang membawa aura positif ke diri kamu. Mulailah membangun lingkungan yang membantu kamu menghadapi hubungan toksik ini dan mendukung perkembangan kamu untuk jadi lebih baik lagi ke depannya. Kamu bisa mulai ngebangun lingkungan positif kamu sama orang-orang yang memiliki passion sama kayak kamu. Kelima, lepaskan toxic relationship kamu secara perlahan. Perlahan tapi pasti, lepaskanlah toxic relationship kamu yang kamu jalani saat ini. Memang sih, gak mudah buat melepaskan seseorang yang udah lama bersama kamu, tapi kamu harus belajar untuk melepaskannya. Itulah tadi sekilas tentang toxic relationship yang aku sampaikan. Sebelum kita akhirin, aku mau pantun lagi nih. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah busuk Kaisi. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Dadah.